Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa kegunaan dan fungsi dari aplikasi Mendeley. Baik, jadi tema kali ini yaitu pemanfaatan Mendeley sebagai perpustakaan pribadi mahasiswa di era 4.0. Ya, aplikasi Mendeley ini merupakan salah satu perangkat lunak manajemen referensi berbasis open source yang dapat diperoleh secara gratis di mana saja. Anda dapat download di Google, di Chrome, itu tersedia secara gratis. Aplikasi ini merupakan aplikasi kombinasi dari Mendeley Desktop dan situs web. Jadi ada sinkronisasi antara aplikasi Mendeley dengan situs web. Pertanyaannya di sini, sebenarnya apa kegunaan dari aplikasi Mendeley ini? Biasanya aplikasi ini digunakan oleh para mahasiswa dan akademisi ya. Jadi selain Anda, dosen-dosen Anda pun juga sebenarnya menggunakan ini. Poin pertama itu, apa sebenarnya permasalahan mahasiswa? Permasalahan mahasiswa itu biasa dilihat dari referensi, cara sitasi, dan yang ketiga adalah daftar pustaka. Kita lihat di sini, referensi. Poin pertama yaitu tidak update. Sekarang di zaman 4.0, kita tidak terlalu banyak berfokus pada buku ya. Tapi kita lebih banyak kepada jurnal, artikel jurnal, e-book, dan lain-lain. Ada banyak sebenarnya jurnal artikel di Google ya. Tapi pertanyaannya, apakah jurnal, artikel, dan e-book tersebut sesuai dengan apa yang kita butuhkan? Atau apakah memang tulisan yang ada di Google tersebut dapat dipertanggungjawabkan atau tidak? Makanya kita menggunakan aplikasi Mendeley ini. Yang kedua itu kesulitan saat diminta menunjukkan referensi. Biasanya ketika bimbingan judul, kita biasanya pada pembimbingnya disuruh mencari ya. Dari judul Anda ini apakah ada referensi atau referensi apa yang Anda gunakan? Pasti Anda kesulitan mencarinya. Jangan sampai Anda mengambil dari Blogspot, Wikipedia. Itu kan situs web yang tidak terpakai sebenarnya. Kita dalam dunia akademisi dilarang menggunakan Blogspot atau Wikipedia. Poin ketiga, kesulitan saat melakukan pengelompokan atau referensi. Biasanya kalau kita menulis, kita sulit ya mengelompokkan referensi yang Anda gunakan itu artikel, jurnal, makalah, atau proceeding, Kak. Makanya dengan adanya aplikasi ini mempermudah mahasiswa dalam menyelesaikan masalahnya. Poin selanjutnya, kesulitan membawa referensi yang begitu berat kemana-mana. Kalau Anda mengambil jurnal, Anda kan biasanya print ya, dan sampai Anda lupa Anda ambil dari mana ya. Tapi dengan adanya aplikasi ini, memudahkan Anda untuk membawa referensi itu kemana-mana saja. Cuma bermodal laptop, bisa. Ingat, aplikasi Mendeley Desktop dan situs web ini, itu sekarang sudah terintegrasi dengan Windows, Android, MacBook, dan Linux ya. Jadi kalau yang tidak punya laptop, Anda bisa gunakan di HP Android Anda. Dengan satu syarat,
HP Android Anda memiliki minimal RAM 2 GB ya. Karena ini agak berat kalau di bawah 2 GB RAM-nya. Kemudian selanjutnya, kesulitan mengakses referensi kapan saja. Ya, terkadang kita kalau mencari jurnal atau artikel, kadang kita lupa. Kita save di mana itu referensi. Ketika ingin mengintegrasikannya dalam bibliografi atau daftar pustaka, kita kan kesulitan. Tapi dengan adanya aplikasi ini akan memudahkan. Kemudian permasalahan kedua, cara mengutip. Ketika tulisan Anda ingin dipublikasikan di jurnal-jurnal terakreditasi maupun tidak terakreditasi, kita perlu sitasi atau kutipan. Bagaimana sehingga kutipan Anda itu sah? Nah, Anda harus menulis sesuai dengan semestinya. Jangan sampai Anda ambil dari blog tapi Anda ubah, saya ambil dari jurnal. Itu kan bisa saja terjadi. Maka dengan aplikasi ini Anda tidak bisa berbohong ya. Kemudian banyak menggunakan kutipan langsung. Ingat dalam penulisan karya ilmiah ada kutipan langsung dan tidak langsung ya. Kutipan langsung itu Anda langsung mencaplok tanpa mengubah isi dari jurnal atau artikel tersebut. Berarti kalau dalam penulisan karya ilmiah itu kan spasi satu ya kalau kutipan langsung. Kemudian poin ketiga, kalau Anda mengutip itu potensi plagiatnya itu sangat tinggi. Tapi dengan adanya Mendeley ini sedikit mengurangi plagiat tersebut. Di mahasiswa semester 4 saya sudah ajarkan menggunakan aplikasi plagiarism checker. Aplikasi plagiarism checker itu adalah aplikasi gratis juga. Jadi Anda bisa cek apakah tulisan yang Anda buat itu potensi plagiatnya ada berapa persen. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa semester 6 yang belum pernah menggunakan plagiarism checker, usahakan Anda belajar ya. Untuk semester 4, saya sudah ajarkan itu. Anda bisa bertanya ya. Kemudian daftar pustaka. Disitasi tapi tidak ditemukan dalam daftar pustaka atau sebaliknya. Kadang kita membuat kutipan, tapi ketika kita cek, tidak ada dalam jurnal tersebut. Atau biasa tidak terbaca dalam aplikasi. Biasanya kalau ingin publikasi, ketika dicek seperti itu, jurnal Anda langsung tidak lolos ya, apalagi Sinta 1 dengan Sinta 2. Kalau penjelasan tentang Sinta 1, 2-6, nanti saya kasihkan link. Ada link khusus jurnal atau artikel Sinta 1 sampai Sinta 6. Anda dapat lihat nanti di kolom komentar. Saya cantumkan linknya tersebut. Kemudian poin ketiga, membutuhkan waktu yang lebih hanya untuk menuliskannya. Walaupun Anda menuliskan daftar pustaka itu kan butuh waktu sebenarnya. Apalagi kalau kalian menggunakan navigation panel ya. Di bibliografi, di reference. Memang ada di situ. Dan itu kan bisa diedit. Berbeda dengan aplikasi Mendeley. Itu sangat memudahkan ketika Anda menuliskan bibliografi. Apa solusinya? Dengan sumber referensi 4.20, kita lebih kepada artikel atau jurnal. Repositori, skripsi, tesis, dan disertasi. Repositori adalah suatu web repository yang di dalamnya cuma mencantumkan abstrak penelitian saja. Itu yang dimaksud dengan repository. Jadi di dalam cuma ada abstrak doang. Kemudian ketiga e-book. Buku elektronik. Ada banyak buku elektronik gratis di Google. Anda bisa download.
Lalu manajer referensinya apa? Kalau di sini kita fokus di Mendeley ya, itu adalah fokus pembahasan kita. EndNote itu merupakan aplikasi referensi manajer berbayar ya. Yang tidak berbayar itu cuma Mendeley dan Zotero. Cara kerjanya Mendeley dan Zotero itu adalah sama. Lalu kemudian ketika aplikasi ini atau software tersebut dapat diintegrasikan di Microsoft Word ya. Jadi sangat memudahkan mahasiswa ketika mengerjakan karya tulis atau studi akhir ya. Semuanya terintegrasi dengan referensi manager. Di Word itu kan ada di pojok kanan di toolbarnya itu reference. Itu sangat memudahkan sebenarnya dalam penulisan. Ini adalah contoh sumber-sumber referensi di era 4.20 ya. Ada artikel jurnal, repository, ada e-book. Anda bisa lihat di Google Cendekia. Ini Google Cendekia. Google Cendekia atau biasa kita sebut dengan Google Scholar ya. Tinggal kalian klik Google Cendekia atau Google Scholar akan muncul semua jurnal atau artikel yang berasal dari Google Scholar ya. Portal Garuda. Sekarang ini portal Garuda dulu berdiri sendiri, sekarang sudah dipegang oleh lembaga layanan dikte ya. Jadi yang kelola sekarang itu adalah Copertis, Crossref, Gestor, Springer, DOAJ, Scopus, Morarev, DOAB. Ini sebenarnya semua artikel jurnal Sinta 1 dengan Sinta 2. Lalu pertanyaannya, apakah kita bisa mengutip dari jurnal atau artikel yang tidak terakreditasi? Bisa. Kalau untuk S1 bisa ya. Kalau khusus S2 minimal dia harus Sinta 6 sampai Sinta 4. Biasanya Sinta 1 dengan Sinta 2 khusus untuk program doktoral. Tapi alangkah baiknya jika ada mahasiswa S1 yang menggunakan Sinta 1 dengan Sinta 2. Nah, kita lihat di sini EndNote. Itu adalah berbayar. Biasanya kalau mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang berbayar itu agak susah ya dilakukan. Nah, makanya kalau yang berbayar susah, Anda gunakan yang gratisan, Zotero dan Mendeley. Dan yang paling banyak digunakan adalah Mendeley. Tapi cara kerja Zotero dan Mendeley itu sama. Dia aplikasi kombinasi desktop dan situs web. Apa saja kelebihannya? Poin pertama itu dapat berjalan pada Microsoft Windows, Mac, dan Linux. Jadi selain Windows, Anda bisa gunakan di Android, MacBook, dan Linux. Biasanya menggunakan Windows itu sudah terintegrasi dengan Linux ya. Kedua, menampilkan metadata dari sebuah file PDF secara otomatis. Dia menampilkan data mentah dari file PDF secara otomatis ya. Jadi biasanya Mendeley kita sebut dengan perpustakaan pribadi. Poin ketiga ada smart filtering and tagging. Artinya, jadi jurnal-jurnal yang Anda gunakan itu difilter ya. Mana yang layak digunakan, mana yang tidak. Anda saring, kemudian Anda tandai. Tagging. Kemudian yang keempat, PDF viewer dengan kemampuan anotasi dan highlighting. Berarti dengan adanya aplikasi ini, Anda bisa tandai langsung di PDF-nya. Anda bisa tandai sehingga ketika Anda buka, Anda langsung bisa mencari data yang akan kalian gunakan, data apa saja. Kemudian poin kelima, adanya integrasi dengan Office Anda. Jadi tidak usah terlalu
apakah tulisan di Mendeley itu akan kalian tulis ulang di Microsoft Word atau tidak, langsung terintegrasi dengan Office Anda. Kemudian didukung oleh fitur web importer ya. Jadi ketika kalian buka web, ada pemberitahuan secara otomatis apakah file ini akan Anda masukkan di perpustakaan atau tidak. Tersedia via Android, iPhone, dan iPad ya. Jadi yang tidak punya laptop, Anda bisa gunakan HP Anda. Tapi ingat, free web storage itu 2 GB ya. Jadi RAM di bawah 2 GB ya agak lalot ya. Instalasi, bagaimana instalasi Mendeley? Pertama harus ada akun dulu ya, akun Mendeley. Cara menginstalnya sama dengan cara menginstal Bandicam atau aplikasi-aplikasi lainnya. Anda dapat download di file Hypo atau tinggal tulis Mendeley Desktop free download. Oke, sekarang terakhir siapkan laptop, fokus. Kita mulai cara penggunaannya. Jadi nanti di video kedua saya akan saya buatkan tutorial bagaimana cara kombinasi antara Mendeley Desktop dengan situs web. Oke, untuk saat ini sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.